Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Oke, pada baik semua ya, sehat-sehat semua. Oke, ini kelas 12 IPS 1 ya. Oke, ketua kelasnya siapa yang akan pimpin doa pada hari ini? Saya, Bu. Oke, Dwiki boleh dipimpin ya untuk doanya. Ya, baik teman-teman semua. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, alangkah baik kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Dwiki sudah memimpin doa. Nah, untuk hari ini di mata pelajaran ekonomi, kita akan belajar mengenai jurnal umum di dalam akuntansi. Oke, saya izin share screen-nya sebentar ya. Oke, saya akan share screen materinya hari ini. Oke, untuk materi hari ini kita akan belajar mengenai jurnal umum perusahaan jasa. Nah, sebelumnya kita sudah pelajari ya, ada perusahaan, jenis-jenis perusahaan. Ada perusahaan jasa, ada perusahaan dagang, ada perusahaan manufaktur juga. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai jurnal umumnya. Oke. Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita kali ini ya. Yang pertama, menjelaskan mengapa akun digunakan untuk mencatat transaksi dan menjelaskan karakteristik suatu akun. Lalu yang kedua, menjelaskan langkah-langkah untuk menjurnal. Dan yang ketiga adalah menganalisis dan mengikhtisar suatu transaksi untuk dicatat dalam jurnal umum. Nah, jadi setelah selesai pembelajaran hari ini diharapkan anak-anak semua bisa menjurnal, bisa tahu akun-akun apa yang dipakai dalam menjurnal begitu. Yang pertama ini apa sih jurnal umum? Ada yang tahu anak-anak jurnal umum itu apa? Belum tahu, Bu. Saya belum tahu, Bu. Belum tahu, Ibu. Oke, belum tahu ya, belum tahu semua ya. Oke. Jadi jurnal umum ini adalah tempat mencatat semua transaksi secara sistematis, kronologis, serta mengelompokkannya dalam kelompok debit dan kredit beserta nominalnya. Jadi di dalam suatu perusahaan pasti terdapat transaksi-transaksi yang terjadi, entah itu pembelian peralatan, pembelian perlengkapan, penjualan, lalu ada lagi penerimaan pendapatan, lalu ada membayar utang, gitu. Nah, di sini di dalam jurnal umum ini kita akan catat semua transaksi-transaksi itu berurutan dari yang tanggal pertama sampai tanggal yang terakhir. Dari tanggal 1 lalu lanjut ke tanggal 2, ke tanggal 3 dan seterusnya. Harus berurutan untuk mencatat transaksinya. Begitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, langkah-langkah untuk menjurnal ini seperti apa sih? Di sini yang pertama kita perlu menganalisis transaksinya. Nah, dan pengaruhnya terhadap akun-akun tertentu. Jadi di dalam transaksi ini kita akan lihat nih, ini transaksi apa ya? Apakah transaksi pembelian atau transaksi penjualan atau transaksi penerimaan pendapatan? Lalu kita akan lihat misalnya ini merupakan transaksi penanaman modal yang dilakukan oleh pemilik perusahaan. Kita akan lihat pengaruhnya akan ke akun apa ya? Akun-akun apa saja yang akan berpengaruh terhadap transaksi ini. Begitu. Lalu yang kedua, kita perlu menganalisis pengaruh tersebut apakah bersifat menambah atau mengurangi nilai akun. Jadi setelah kita analisis tadi, kita lihat akun apa yang diperlukan, misalnya penanaman modal yang dilakukan oleh pemilik perusahaan. Penanaman modal ini berupa uang tunai atau uang cash gitu.
Nah, di sini akun yang berpengaruh tentu saja ada akun modal dan akun kas. Kita akan lihat di sini. Kita perlu analisis akun modalnya apakah bertambah atau berkurang. Lalu akun kasnya apakah akan bertambah atau berkurang. Begitu. Lalu yang ketiga, kita perlu mengelompokkannya dalam debit atau kredit beserta nominalnya. Jadi setelah kita tahu ini akan menambah atau mengurangi nominal akunnya, kita akan memasukkan nominal-nominal tersebut di dalam kolom debit dan di kolom kredit. Jadi seperti yang tadi, misalnya penanaman modal yang akan berpengaruh terhadap akun kas dan juga akun modal, kita akan menambah akun kasnya. Jadi kita akan menaruh kasnya ini di debit dan modalnya ini kita taruh di kredit gitu. Oke, kita lanjut. Akun-akun yang digunakan dalam perusahaan jasa. Nah, biasanya di perusahaan jasa ini terdapat 5 golongan akun ya yang digunakan. Yang pertama, ada akun harta. Akun harta ini dibagi menjadi 2, yaitu ada akun harta lancar dan harta tetap. Yang termasuk harta lancar ini ada kas, ada piutang, usaha, ada perlengkapan juga, ada iklan dibayar di muka, ada sewa dibayar di muka. Jadi harta lancar ini lebih cepat habis daripada harta tetap gitu. Kalau yang termasuk harta tetap ini ada tanah, ada peralatan, ada akumulasi penyusutan, ada mesin juga gitu. Lalu yang kedua ada akun utang. Akun utang ini juga dibagi menjadi 2. Ada akun utang jangka pendek dan jangka panjang. Yang jangka pendek ini ada utang usaha, ada utang gaji, ada utang pajak, ada utang bunga. Nah, biasanya utang yang jangka pendek ini bisa dilunasi dalam kurun waktu 1 tahun. Berbeda dengan utang jangka panjang. Utang jangka panjang ini contohnya seperti utang bank, utang obligasi, utang hipotek yang waktunya relatif lama, lebih lama dari utang jangka pendek untuk pelunasannya. Lalu yang ketiga ini ada akun ekuitas. Yang termasuk akun ekuitas ini ada modal pemilik, ada privo pemilik juga. Nah, privo itu apa sih? Ada yang tahu privo itu apa? Tidak tahu, Belum tahu. Bu. Belum tahu, Bu. Oke, belum tahu ya. Jadi akun privo ini akun yang digunakan saat si pemilik perusahaan mengambil modal yang sudah mengambil uang yang sudah dia tanamkan, yang sudah dia investasikan ke perusahaannya. Jadi misalnya Kintari punya salon, terus Kintari menaruh uangnya di salon tersebut. Saya mau investasiin uang saya nih 50 juta ke salon saya. Lalu oleh akuntan di perusahaan, lalu Kintari akan mencatat nih modalnya akan bertambah, lalu kasnya akan bertambah. Lalu pada suatu ketika Kintari membutuhkan uangnya dan perlu mengambil uang dari perusahaan itu, nanti akun yang akan dipakai yaitu akun prive. Begitu. Lalu yang keempat ada akun pendapatan. Di sini yang termasuk akun-akun jenis pendapatan, ada pendapatan usaha, ada pendapatan lain-lain, itu seperti ada pendapatan bunga, pendapatan komisi, gitu. Lalu yang kelima ada akun beban. Akun-akun jenis beban ini ada beban gaji, beban air, listrik, dan telepon, beban bunga, beban gaji, beban iklan, dan sebagainya. Nah, di sini kita akan lihat rambu-rambu pengelompokannya. Jadi, di sini ada yang namanya saldo normal debit. Yang termasuk saldo normal debit ini ada 3, harta, beban, dan prive. Yang mana apabila akun-akunnya bertambah, nominalnya bertambah, maka akan diletakkan di debit. Yang nantinya di laporan keuangan, saldonya ini ada di kolom debit, begitu. Dan di neraca juga di neraca nanti
saldo normal debit ini akan diletakkan di debit begitu. Lalu yang selanjutnya, saldo normal kredit ini ada 4. Ada utang, ada modal, ada pendapatan, dan yang terakhir ada akumulasi penyusutan aktiva. Jadi apabila akun-akun ini bertambah nominalnya, akan diletakkan di kolom kredit gitu. Lalu kenapa Bu akumulasi penyusutan aktiva ini ada di kredit normalnya? Nah, hanya akun akumulasi penyusutan ini walaupun dia termasuk golongan harta, dia saldo normalnya ada di kredit begitu. Nantinya akan berpengaruh saat di laporan keuangan gitu, di laporan laba rugi lebih tepatnya. Nanti dia akan mengurangi aktiva tetap yang menjadi akumulasinya begitu. Oke, di sini ada bentuk jurnal umum. Nah, bentuk jurnal umum ini seperti ini ya, anak-anak. Di kolom pertama yang paling kiri ini ada kolom tanggal. Kolom tanggal ini tentunya harus diisi secara berurutan dari tanggal yang paling awal sampai tanggal yang paling terakhir. Di kolom yang sebelah yang paling pojok kiri ini akan kita isi dengan tahun dan juga bulannya. Misalnya tahun 2020 bulan Mei. Lalu di sebelah sini, di kolom yang lebih kecil ini, akan diisi dengan tanggalnya. Misalnya tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, dan seterusnya. Lalu di kolom selanjutnya, ini ada akun atau keterangan. Nah, di kolom ini kita akan mencatat akun-akun yang diperlukan. Misalnya akun kas di debit, lalu pendapatan di kredit, begitu. Di sini kita akan mencatatnya di kolom akun dan akun atau keterangan. Lalu selanjutnya ada kolom ref. Kolom ref ini apa sih? Nah, kolom ref ini akan diisi dengan nomor akun setelah transaksi-transaksi di jurnal umum ini diposting ke dalam buku besar. Nah, itu akan kita bahas lebih lanjut lagi ya di pertemuan selanjutnya. Dan kolom selanjutnya ini ada kolom debit. Kolom debit dan kolom kredit tentunya nominalnya harus sama. Nah, kenapa harus sama? Supaya balance. Nah, inilah yang disebut dengan balance di dalam akuntansi. Nantinya ini akan berpengaruh. Kalau tidak balance berarti ada yang salah untuk pencatatannya gitu. Tetapi dalam akuntansi ini balance belum tentu benar ya. Jadi walaupun kita sudah membuat jurnal umum nih dari tanggal 1 sampai tanggal 31 misalnya. Lalu kita lihat, oh debit dan kreditnya sama nih nominalnya, jumlahnya. Itu belum tentu balance itu belum tentu benar gitu. Jadi tidak balance sudah pasti salah, balance belum tentu benar gitu. Oke. Sebelum kita membahas contoh transaksi, apakah anak-anak di sini ada yang mau bertanya atau yang ingin berpendapat? Silakan. Maaf Bu, boleh izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurrahma Arif Darmawan, nomor absen 23. Terima kasih Bu sebelumnya sudah menyempatkan saya untuk bertanya. Di bagian materi rambu-rambu pengelompokan debit atau kredit akun, ada saldo normal. Sebelumnya saldo normal itu apa ya Bu? Terima kasih Bu. Oke, saldo normal ya. Kita balik ke slide sebelumnya ya. Nah, di sini ya, rambu-rambu pengelompokan debit atau kredit akun. Ada saldo normal debit dan saldo normal kredit. Jadi saldo normal ini merupakan saldo akun, suatu ketetapan ya. Jadi menjadi suatu ketetapan yang pasti, sudah pasti gitu dalam ilmu akuntansi. Yang mana keterkaitannya ini akan berkaitan dengan, aduh, nggak boleh dipotong kan ya? Betul. Jadi, oke, di sini
dalam rambu-rambu pengelompokan akun, saldo normal debit dan saldo normal kredit ya. Apa sih pengertiannya gitu? Saldo normal ini merupakan suatu ketetapan ya, menjadi suatu ketetapan yang pasti di dalam ilmu akuntansi, yang mana akan berkaitan dengan posisi dari akun atau rekening yang menjadi pasangannya. Jadi, untuk mencatat transaksi tentunya dibutuhkan minimal 2 akun. Begitu. Misalnya, saat menerima pendapatan, tentunya akun yang akan berpengaruh adalah akun kas dan juga akun pendapatan. Nah, akun kas ini tentunya akan bertambah. Lalu akun pendapatan nominalnya juga akan bertambah, ya kan? Nah, yang mana akun-akun ini apabila bertambah itu ada di debit, lalu apabila dia berkurang ada di kredit, tempatkan di kredit, begitu. Apabila akunnya akun harta, yaitu yang tadi akun kas, ya kan? Berarti kasnya ditaruh di mana, Bu? Taruh di debit, karena dia bertambah. Lalu akun pendapatannya ditaruh di mana, Bu? Ditaruh di kredit berarti, yang menjadi lawannya dia. Gitu. Kenapa ditaruh kredit? Karena saldo normalnya dia ada di sebelah kredit, begitu. Itu menjadi sebuah ketetapan, menjadi sebuah pasti gitu. Berarti nggak mungkin kas itu bertambah ditaruh di kredit. Tidak mungkin pendapatan bertambah ditaruh di debit, begitu. Bagaimana Nur Rahma? Apakah sudah cukup jelas atau ada yang ingin menambahkan lagi mungkin anak-anak? Ada yang ingin menyangkal? Yang ingin memberikan pendapatnya? Iya Bu, kalau dari saya sudah cukup jelas. Terima kasih penjelasannya Bu. Oke, sama-sama Nur Rahma. Baik, kita lanjut ya ke contoh transaksi. Oke, di sini ada transaksi dari Face Taylor milik Nyonya Sasha selama bulan Juni 2012. Di bulan Juni 2012 ini, Face Taylor mempunyai beberapa transaksi, yaitu pada tanggal 1 Juni, Nyonya Sasha menyetorkan uang tunai sebesar 50 juta. Nah, di dalam transaksi ini tentunya akan berpengaruh pada akun kas dan juga akun modal, yang mana kasnya bertambah, modalnya juga bertambah. Kalau kas bertambah, sesuai dengan rambu-rambu tadi ya, kas bertambah diletakkan di debit, lalu modal bertambah diletakkan di kredit sebesar 50 juta juga, sama 50 juta gitu. Lalu di tanggal 5 Juni membayar sewa tempat untuk usahanya sebesar 8 juta untuk 1 tahun. Nah, di sini dia bayar untuk 1 tahun, tapi dibayar di awal. Kita menggunakan dengan begini kita menggunakan bayar di tempat, yang mana akun sewa dibayar di muka maksudnya. Mohon maaf ya. Akun sewa dibayar di muka akan bertambah nominalnya. Berarti akan diletakkan di debit. Begitu. Lalu akun yang menjadi pasangannya apa nih? Akun kas. Kenapa akun kas? Karena kasnya berkurang untuk membayar sewa sebesar 8 juta juga. Jadi akun kasnya ditaruh di kredit sebesar 8 juta. Begitu. Selanjutnya pada tanggal 7 Juni, membeli 3 mesin jahit masing-masing senilai 200.000 dari toko Semesta. Namun baru dibayar sebesar 300.000. Jadi di sini dia beli 3 mesin jahit, masing-masing 200.000. Berarti kalau 3 mesin jahit totalnya 600.000. Tapi Face Taylor baru membayarnya separuhnya, baru membayar 300.000. Nah, yang 300 ini dibayar memakai kas, lalu sisanya akan menjadi utang. Begitu. Lalu akun-akun yang berkaitan dengan transaksi ini apa saja? Yaitu ada akun mesin jahit, lalu atau kita juga bisa pakai akun peralatan. Lalu akun selanjutnya yang dipakai ini ada akun kas tentunya, yang mana kasnya ini akan berkurang dan diletakkan di debit. Lalu akun mesin jahitnya nih akan ditaruh di mana? Akan ditaruh di
debit. Kenapa ditaruh di debit? Karena nominalnya bertambah begitu. Lalu sisanya yang 300.000 lagi kita taruh di akun utang karena menjadi hutang. Kalau utang bertambah berarti kita letakkan di kredit. Berarti akun-akunnya jurnalnya adalah mesin jahit di debit sebesar 600.000, lalu di kreditnya ada kas sebesar 300.000 dan utang usaha 300.000. Lalu di tanggal 13 Juni akan membeli secara tunai perlengkapan mesin jahit senilai 150.000. Jadi di sini sudah jelas ya, dibeli secara tunai. Kalau dibeli secara tunai berarti memakai kas pembayarannya. Lalu akun-akun yang berkaitan apa saja? Ada akun perlengkapan. Akun perlengkapannya bertambah, berarti akun perlengkapannya ditaruh di debit sebesar 150.000. Lalu karena dia membayarnya pakai kas, berarti kasnya berkurang, ditaruh di kolom kredit sebesar 150.000 juga, begitu. Lalu pada tanggal 15 Juni menerima pendapatan hasil jahit sebesar 450.000. Jadi di sini akun yang berkaitan adalah akun pendapatan dan akun kas. Yang mana pendapatannya bertambah, kasnya bertambah. Kalau kasnya bertambah, seperti pedoman yang sebelumnya, kalau kas bertambah, diletakkan di debit. Lalu kalau pendapatan bertambah, kita letakkan di kredit, begitu. Jadi jurnalnya kas di debit sebesar 450.000, lalu pendapatan usaha di kredit sebesar 450.000. Dan transaksi selanjutnya, tanggal 20 Juni membayar gaji penjahit sebesar 350.000. Jadi di sini face teller membayar gaji untuk para penjahitnya gitu. Totalnya berapa? 350.000. Nah, akun-akun yang berkaitan apa saja nih? Ada akun beban gaji dan juga akun kas. Akun bebannya ini akan bertambah nilainya, nominalnya. Karena bertambah seperti pedoman yang ada, beban bertambah akan diletakkan di debit. Lalu karena dia membayarnya pakai uang, tentunya akan mengurangi kas perusahaan. Lalu kas perusahaan berarti berkurang, diletakkan di kredit sebesar 350.000 juga. Begitu. Transaksi selanjutnya pada tanggal 25 Juni membayar utang kepada toko semesta untuk transaksi tanggal 7 Juni. Nah, di tanggal 7 Juni kita punya transaksi nih yang memunculkan akun utang sebesar 300.000. Yang mana utang ini kita bayar di tanggal 25 Juni. Berarti akun yang berkaitan adalah akun utang dan juga akun kas karena membayarnya pakai uang kas gitu. Jadi jurnal yang akan muncul di jurnal umum transaksinya, akun-akun yang akan dipakai yaitu akun utang dan akun kas. Akun utangnya ini akan ditaruh di debit sebesar 300.000 karena utangnya berkurang, jadi ditaruh di debit. Lalu di kreditnya ada akun kas sebesar 300.000 juga karena kasnya berkurang untuk membayar hutang. Begitu. Lalu pada tanggal 30 Juni menerima hasil jahit, yaitu ini termasuk pendapatan ya, pendapatan jahit sebesar 300.000. Nah, transaksinya sama nih seperti pada tanggal 20 Juni, yaitu akan mempengaruhi akun pendapatan dan juga akun kas, yang mana pendapatan akan bertambah, kas juga akan bertambah. Kalau kas bertambah, seperti pedomannya, kas bertambah kita taruh di debit. Lalu kalau pendapatan bertambah kita taruh di kredit, begitu. Oke, untuk selanjutnya, nah ini bentuk jurnal umumnya. Kalau kita catat di dalam tabel, begini ya, di kolom tanggal ini kita catat tahun berapa, bulan apa, lalu tanggal berapa. Di sini kita lihat ya berurutan ya dari tanggal 1 sampai tanggal 13. Lalu di kolom akun atau keterangan ini ada akun-akun yang kita pakai, ada kas, modal, sewa dibayar dibuka tadi ya. Nah, kenapa ini akun yang kedua? Ini ada akun modal, akun kas ini
ada akun utang, ada akun kas lagi. Ini diletakkan di maaf ya. Diletakkan lebih menjorok ke dalam. Jadi untuk akun-akun yang kredit akan diletakkan lebih menjorok ke dalam daripada akun-akun yang debit. Jadi penulisannya tidak sejajar ya, harus menjorok ke dalam untuk akun-akun yang kredit. Nah, seperti ini ya, kas pada modal 50.000-nya diletakkan di sini, lalu kas, lalu yang modal ini akun modalnya lebih menjorok ke dalam dan sejajar juga di kolom kas ini gitu. Nah, di sini kita bisa lihat juga nih untuk bagian atasnya kita tulis nama perusahaannya. Lalu apa yang kita buat? Yang kita buat adalah jurnal umum. Nah, kita tulis jurnal umum. Lalu periodenya periode berapa? Periode untuk transaksi sampai 30 Juni 2012 begitu. Nah, kita lihat lagi ya. Oh, ini lanjutannya nih. Nah, sama ya, tanggalnya juga berurutan nih dari tanggal 15 sampai tanggal 30. Nah, di sini coba kita jumlahkan ya. Untuk debit dan kreditnya apakah sama atau berbeda? Nah, boleh nih anak-anak dijumlahin dulu ya. Oke, kita dari slide pertama dulu. Nah, boleh nih di slide yang ini kolom debitnya berapa, kolom kreditnya berapa? 780 bukan Bu? Berapa? 58 juta 750.000. Oke. Kita simpan dulu ya, berarti nanti kita tambahkan dengan yang selanjutnya. Oke. Nah, selanjutnya akun. Nah, boleh ditambah juga dengan yang ini ya. Silakan ditambah juga dengan transaksi yang selanjutnya. Yang debit dengan debit, yang kredit dengan kredit juga gitu. 60.150.000 gitu. Oke, 60.150.000. Nah, debit kreditnya sama ya? Iya, Bu. Hai Bu. Oke, berarti sudah balance nih, sudah benar ya. Jadi harus kita pastikan juga apakah ini balance nilainya antara debit dan kredit jumlahnya atau tidak balance gitu. Kalau tidak balance berarti salah ya. Oke. Oke, boleh Kintari ya. Silahkan Kintari. Ibu tadi di soal tanggal 5 Juni kan pakainya sewa dibayar di muka Bu. Nah itu kenapa nggak pakai sewa aja Bu? Kenapa harus sewa dibayar di muka Bu? Oke, di transaksi yang ini ya, tanggal 5 Juni. Oke, kita lihat dulu ya transaksinya. Membayar sewa tempat untuk usahanya sebesar 8 juta untuk 1 tahun. Nah, di sini Fast Tailor ini membayar untuk 1 tahun, periode 1 tahun. Yang mana dia belum merasakan manfaatnya begitu. Seperti misalnya Kintari nih, Kintari bayar sewa rumah nih. Bayar sewa rumah, ini saya bayar untuk 1 tahun. Saya bayar sekarang. Dan berarti untuk 1 tahun ke depan Kintari tidak perlu bayar lagi gitu. Jadi kenapa disebutnya sewa dibayar di muka? Karena masih uang 8 juta ini masih menjadi hartanya, masih menjadi milik si Fast Tailor ini gitu. Belum menjadi beban begitu. Kalau ditulis beban biasanya untuk periode yang sudah terjadi begitu. Kalau misalnya sudah terjadi. Nah, di sini dia bayar untuk 1 tahun, yang mana dia belum menikmati 1 tahun itu. Ya, karena dia bayarnya duluan. Dia bayar duluan, lalu
untuk 1 tahun ke depan, selama dia 1 tahun, dia tidak perlu bayar lagi, gitu. Bagaimana Kintari? Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih Ibu. Oke, sama-sama. Nah, selanjutnya. Ibu, saya mau nanya. Oke, silakan Koirunisa ya. Iya Ibu. Saya Khairunisa 18. Saya mau tanya Ibu. Di tanggal 7 tadi itu kan debitnya mesin jahit. Kalau saya tulis peralatan jahit itu sama aja atau gimana? Nah, di sini ada akun yang namanya di dalam perusahaan ini biasanya ada untuk aktiva tetap ya. Biasanya mereka akan membagi-bagi nih aktiva tetapnya. Ada peralatan, ada mesin, ada mesin juga. Jadi peralatan ini terkadang mereka pisahkan gitu. Peralatan jadi peralatan gitu. Misalnya ada peralatan kantor, ada peralatan gudang gitu. Lalu ada mesin jahit ini. Mesin ini biasanya mereka gunakan kalau mesin jahit ya di sini ya. Mesin jahit ini mereka gunakan ya tentunya untuk menjahit gitu ya. Yang mana untuk kegiatan kegiatan perusahaan gitu, kegiatan pokoknya, kegiatan intinya gitu. Jadi karena dia di si perusahaan ini memakai memisah-misahkan akunnya, jadi akan ditulis mesin jahit begitu. Nah, kenapa kenapa ditulisnya mesin jahit? Karena itu, karena mereka sudah memisah-misahkan akun-akunnya gitu. Baik, terima kasih Ibu. Oke, sama-sama Koirunisa. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, sudah cukup mungkin ya. Kita lanjut ya. Nah, di sini ada 4 transaksi nih dari Zen Barbershop milik Tuan Zeno yang terjadi selama Mei 2014. Oke, ada yang mau coba mungkin transaksinya untuk menjawab transaksinya menjadi jurnal umum? Saya Ibu. Ibu, saya mau Ibu. Saya mau coba Bu. Oke, siapa Bu, dulu nih? saya Bu, tanggal 5 Bu. Tanggal 5 Ibu. Pak Yurunisa, oke boleh nih tanggal 5, transaksi tanggal 5. Tuan Zeno menginvestasikan uangnya ke Zen Barbershop sebesar 47.500.000. Jadi debitnya itu plus kreditnya itu modal. Jadi nominalnya masing-masing sebesar 47.500.000. Oke, benar ya. Ya betul banget karena kasnya bertambah ditaruhnya di debit. Lalu modalnya juga bertambah, modal milik Zen Barbershop bertambah, diletakkan di kredit sebesar masing-masing 47.500.000. Oke, transaksi selanjutnya nih. Oh iya, maaf ya ini maksudnya 7 Mei ya, bukan 7 Juni ya. Oke, selanjutnya siapa? Ya, Bu. Oke, Muhammad Dwiki, silahkan Muhammad Dwiki. Transaksi tanggal 7 ya. Ia pada tanggal 7 Mei membeli secara kredit peralatan barbershop sebesar 5.800.000. Akun di debitnya adalah peralatan dan akun kreditnya adalah hutang sebesar 5.800.000. Oh iya, benar banget ya. Pada tanggal 7 dia beli peralatannya secara kredit ya, yang mana berarti dia belum bayar pakai uang nih, masih ngutang ya jatuhnya. Jadi akun yang berkaitan adalah akun yang mempengaruhinya itu akun peralatan tentunya, peralatan dan juga akun hutang begitu. Selanjutnya tanggal 13 nih, siapa yang mau coba? Saya Ibu. Oke, Nurrahma ya, silakan Nurrahma. Tanggal 13 Mei membeli secara tunai perlengkapan barbershop senilai Rp 300.000. Berarti debitnya perlengkapan karena menambah perlengkapan sebesar 300.000 dan kreditnya kas Bu karena secara tunai sebesar 300.000 juga. Oke, iya benar. Jadi karena
dia beli perlengkapan, perlengkapannya otomatis bertambah, lalu dia membayarnya secara tunai, yang mana berarti uangnya dia berkurang, berarti akan mempengaruhi akun kas dan juga akun perlengkapannya, gitu. Oke, yang terakhir, siapa yang mau coba menjawab? Saya deh Bu, coba ya. Oke, Kintari, silahkan. Tanggal 25 Juni menerima pendapatan hasil barbershop sebesar 450.000. Itu pendapatan pada kas 450.000. Benar nggak Bu? Kurang tepat ya, Kintari. Karena seharusnya kas pada pendapatan, kasnya di debit, pendapatannya di kredit. Karena sesuai dengan pedoman, kalau kasnya bertambah, akan diletakkan di debit. Lalu kalau pendapatan bertambah akan diletakkan di kredit, begitu, sebesar 450.000. Tapi nggak apa-apa ya, kalau salah, kita masih belajar. Nggak apa-apa. Oke. Ibu maaf, saya kan belum Ya. terlalu ngerti. Ada contoh soal lagi nggak Bu, biar saya lebih ngerti? Oke, contoh soal lagi ya. Oke, sebentar. Oke, kalian boleh cek ya ke grup. Di sana saya sudah kirimkan contoh soal. Boleh kalian lihat. Ada contoh soal transaksi dari PT dari di sini ada beberapa transaksi ya, boleh dilihat. Oke. Ini potong nggak apa-apa kan ya? Nggak apa, Ra. Ceritanya itu aja Ratu, kita didikte mana? gitu. Didikte aja. Didikte yang mana aja. Misalnya yang di nomor 2 gitu. Nomor 2 rada ribet. Ngacak apa gimana? Kenapa? Berurutan aja. 2 soal. Iya, 2 soal aja tapi atau yang ini nih, yang nomor 4 sama yang nomor 5 misalnya. Masih belum terlalu paham ya. Nah, di sini ada contoh soal. Oke, saya bacakan ya. Ibu bacakan ya. Pemilik Tuan Andre menginvestasikan uang tunai sebesar 20 juta. Menginvestasikan uang tunai sebesar 20 juta. Dan peralatan sebesar 15 juta. Nah, dari transaksi ini, kalau kita analisis, berarti Tuan Andre ini menanamkan uangnya. Dia taruh uangnya di perusahaan, 20 juta. Tapi selain uang, dia juga menaruh peralatan sebesar senilai 15 juta juga, senilai 15 juta di perusahaan ini. Jadi, investasi dari pemiliknya ini akan bertambah di perusahaan tersebut. Investasi dari Tuan Andre akan bertambah. Dan juga kas serta peralatan dari perusahaan miliknya juga akan bertambah gitu. Yang mana di kolom debit, di debit ada kas dan juga peralatan. Kasnya senilai 20 juta, peralatannya senilai 15 juta, dan di kredit ada modal Tuan Andre sebesar 35 juta. Jadi 20 juta ditambah 15 juta, hasilnya 35 juta ya. Lalu transaksi selanjutnya nih, ada pembelian perlengkapan senilai 4.500.000, yang mana baru dibayar tunai senilai 2 juta dan sisanya akan dibayar secara kredit. Yang mana berarti dia baru bayar nih, baru dibayar 2 juta. Berarti kasnya dia berkurang 2 juta dan utangnya bertambah senilai 2.500.000. Kalau di jurnal berarti perlengkapannya akan bertambah. Perlengkapan bertambah berarti kita taruh di debit. Kalau kasnya berkurang, di sini berarti akun yang berkaitan juga ada kas ya. Kasnya berkurang akan diletakkan di kredit dan juga utangnya bertambah nih.
Kalau utang bertambah berarti kita letakkan di kredit gitu. Ini lanjut sampai berapa transaksi? Udah 2 aja, ntar nanya aja. gimana, ngerti nggak gitu. Bagaimana Kintari? Apakah sudah paham? Sudah Ibu, makasih ya Bu. Oke, sama-sama ya Kintari. Oke, sudah selesai ya untuk materi kita hari ini. Bagaimana? Sudah mulai paham ya? Ada yang bisa menyimpulkan nggak? Apakah ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ya Bu, saya ingin menyimpulkan tentang materi hari ini. Oke, silakan Wiki. Baik Bu, di sini kita yang pertama tadi belajar tentang apa itu pengertian jurnal umum. Jurnal umum itu adalah jurnal untuk mencatat transaksi yang terjadi di perusahaan selama periode secara sistematis dan berurutan sesuai tanggal terjadinya transaksi. Kemudian ada belajar tentang langkah-langkah menjurnal. Yang pertama itu kita mengidentifikasi dari transaksi tersebut menggunakan akun apa yang akan kita pakai. Selanjutnya dari transaksi tersebut ditentukan apakah itu menambah atau mengurangi dari akun-akun yang ada, dan yang terakhir menentukan masuknya ke debit atau kredit dari selanjutnya ada akun-akun yang digunakan dalam perusahaan jasa ini adalah yang pertama adalah akun harta, yang kedua akun kewajiban, yang ketiga akun ekuitas atau modal, yang keempat akun pendapatan, dan yang terakhir beban. Mungkin itu kesimpulan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Dwiki. Bagus sekali ya, lengkap ya. Oke, mungkin kita cukupkan ya untuk materi hari ini, untuk pelajaran hari ini. Oke, saya akan stop share dulu. Nah, oke, gimana? Kalau ada yang masih belum dipahami, ada yang masih bingung gitu untuk jurnal umum ini, boleh langsung tanya ke Ibu, boleh lewat grup, boleh di grup ya, boleh tanya di grup, silahkan. Nah, oke, untuk tadi kita sudah memulainya dengan doa ya, berarti kita akhiri juga dengan doa. Silahkan dipimpin Dwiki untuk penutupannya hari ini. Baik teman-teman, alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan pelajaran tentang jurnal umum. Semoga apa yang dijelaskan oleh Ibu Guru bisa dapat ke dalam otak kita dan bisa dimanfaatkan serta digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa dimulai. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih ya Dwiki. Oke, terima kasih untuk anak-anak semua yang sudah mengikuti pelajaran hari ini. Semuanya aktif, semuanya semangat ya. Oke, kita ketemu lagi minggu depan di pelajaran ekonomi. Kita lanjutkan materi selanjutnya di minggu depan. Tetap sehat selalu, tetap semangat untuk belajar. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih ya. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih Bu. Sama.